Selama ini lu ngegunain ChatGPT pakai cara yang salah. Ada yang nyadar nggak sih? Tiap kali ada fitur baru yang keluar, banyak orang yang katanya tuh ngaku-ngaku ahli GPT dan selalu buru-buru ngasih saran terbaik buat manfaatin fitur ini itu. Tapi masalahnya kebanyakan saran mereka tuh belum tentu teruji secara nyata. Sebelum kita mulai, subscribe channel ini dan join Discord Aiko. Linknya udah gua taruh di deskripsi ya. Ambil contoh custom instruction, fitur keren yang bisa dipakai buat pengguna berbayar maupun gratis. Lo mungkin pernah denger, semakin spesifik lo nulis instruksinya, semakin jitu hasilnya. Tapi itu saran yang agak meleset sih ya menurut gua. Karena sebenarnya custom instruction itu kayak payung besar yang harus bisa nutupin semua kebutuhan lo. Contohnya nih, kalau custom instruction gua terlalu spesifik dan cuman fokus ke penulisan skrip YouTube aja, bisa-bisa hasil ChatGPT gua tuh buat kerjaan atau kehidupan pribadi malah jadi kurang optimal. Gini, di column custom instruction, lo cuma perlu nulis 3 kalimat di kotak pertama. Yang pertama itu cerita singkat tentang diri lo sebagai profesional. Misalnya, lo adalah seorang content creator atau penulis film. Yang kedua, masukin juga personal lo, apa yang lo lakuin di luar kerjaan. Mungkin di waktu luang lo suka bikin konten online tentang topik AI. Dan yang ketiga, kepribadian dan minat lo. Misalnya, lo orangnya tuh efisien, produktif, dan suka coba hal-hal baru. Nah, bagian kotak yang bawah itu penting banget dan ini tipsnya. Cari content creator yang lo suka. Misalkan Ferry Irwandi. Ambil transkrip videonya dan suruh ChatGPT analisa gaya bicaranya. Kalau udah dari hasil analisa itu, copy paste bagian yang lo suka ke box kedua supaya ChatGPT itu bisa meniru gaya bahasanya. Pastinya lo juga bisa nambahin instruksi tambahan sesuai dengan kemauan lo. Nah sekarang ChatGPT udah tahu cukup banyak tentang latar belakang dan preferensi lo buat menyediakan hasil yang relevan buat semua penggunaan lo. Lanjut, gue yakin 100% kita tuh semua pernah ngelakuin kesalahan waktu menggunakan ChatGPT. Yaitu terlalu berekspektasi tinggi, tapi tuh nggak ngerti cara pakai instruksinya. Dan kesalahannya adalah lo tuh ngarepin jawaban yang sempurna cuma dari prompt pertama aja. Buat lo yang kesusahan sama masalah ini, gue punya satu tips buat lo. Di bagian akhir prompt lo, selalu tambahin kalimat ini. Berikan saya 5 pertanyaan yang bisa nge-improve respon yang kamu berikan kepada saya. Contohnya, gue itu adalah seorang content creator yang suka banget bikin konten yang ngebahas tentang AI dan teknologi. Tapi masalahnya ada beberapa topik spesifik yang gue angkat ke setiap video yang gue bikin. Jadi setelah gue suruh ChatGPT buat bikin satu script tentang AI, gue tambahin kalimat itu di belakangnya. Berikan saya 5 pertanyaan yang bisa nge-improve respon yang kamu berikan kepada saya. Dan kalau sebelumnya ChatGPT langsung mulai beroperasi dan bikinin gue skripnya, sekarang dia bakal nanya dulu ke gue tentang hal spesifik yang gue perluin sebelum gue bikin konten. Di sini dia bisa nanya tentang audiens dan umur target penonton yang gue mau. Dia juga bakal nanya tentang apa tujuan skrip yang bakal dia bikin, apakah ini untuk informasi, pendidikan, atau hanya untuk sekedar hiburan saja. Selain itu, dia juga bakal nanya tentang gaya penulisan skripnya. Apakah pembawaan gua itu informatif, serius, atau justru humoris? Mungkin banyak dari lo yang ngeluh. Tapi kalau kayak gitu, gua harus kerja 2 kali dong. Jawabannya, kalau lo mau respon yang optimal dari ChatGPT, lo mungkin bahkan harus sampai 3 kali kerja. Karena ChatGPT itu kan sistem AI yang selalu belajar dari respon yang kita kasih. Jadi, semakin banyak kita berinteraksi sama dia, semakin efisien juga respon balik yang dia kasih ke kita. Dan kesalahan terakhir yang sering gue temuin dari orang-orang ketika menggunakan ChatGPT adalah mereka tuh cuman pakai ChatGPT untuk ngerangkum secara garis besar dan bukan buat mengambil informasi yang penting. Gini deh contohnya, sekarang gue punya artikel tentang Devin AI. Artikel ini tuh ngebahas tentang sejarahnya, fungsinya, dan masa depannya tuh kayak gimana. Yang biasanya lo lakuin adalah lo copy artikelnya dari website, terus lo paste ke ChatGPT dan lo suruh dia untuk ngerangkum artikel itu, ya nggak? Dan akhirnya, lo tetap harus nulis ulang dan pilih-pilih bagian mana yang mau lo ambil. Tapi ada 2 cara tambahan yang penting, yang bisa ngubah respon ChatGPT itu jadi jauh lebih baik. Yang pertama, kasih insight personal yang spesifik kayak gini. Saya adalah seorang content creator yang membahas tentang berita seputar AI, dan konten saya tuh biasanya berfokus kepada seberapa heboh AI ini di kalangan publik dan apa perannya di masa yang mendatang. Saya tidak membahas tentang cara kerja AI tersebut karena biasanya pembahasannya tuh terlalu teknis. Tolong ngerangkum artikel ini sesuai dengan insight tersebut. Kalau udah tinggal paste aja artikelnya dan klik enter. ChatGPT bakal ngerangkum artikel ini sesuai dari instruksi yang lu kasih sebelumnya. Intinya, sebenarnya nggunain ChatGPT itu tuh gampang-gampang susah sih. Kuncinya adalah kasih instruksi yang bisa ngebantu dia dan ngebantu lu juga untuk bisa sama-sama kasih respon yang lebih berguna.
Anggap ChatGPT itu sebagai teman yang baru lo temuin ketika baru naik kelas. Lo berdua sama-sama pinter, lo berdua sama-sama punya kehidupannya masing-masing. Lo bisa kerja dengan optimal dan dia juga bisa kerja secara efisien. Kalau lo berdua kerja sama, semua tugas itu bakalan jadi jauh lebih mudah. Tapi gimana caranya lo bisa kerja sama kalau lo baru ketemuan teman baru lo itu? Ya, satu-satunya cara adalah ngobrol yang banyak. Dengan ngobrol, lo tuh bisa lebih mengerti satu sama lain dan cari titik tengah gimana cara kerja yang paling cocok untuk lo berdua. Sebenarnya masih banyak tips yang harus gue share tentang gimana caranya menggunakan ChatGPT supaya lebih optimal lagi. Jadi buat lo yang masih penasaran, gue saranin buat join Aiko sekarang juga. Karena Aiko itu adalah komunitas AI pertama di Indonesia yang bisa jadi tempat lo belajar dan mendalami soal AI. Di sana lo tuh bisa belajar tentang AI baru atau yang sudah ada. Bisa curhat juga nih tentang masa depan pekerjaan manusia dan pelajaran gimana caranya supaya kita tuh nggak ketinggalan zaman. Aiko itu selalu ngadain acara offline maupun online dan aktivitasnya pun nggak pernah sepi setiap harinya. Biasanya kita ngadain weekly challenge dengan hadiah yang menarik. Jadi buat lo semua yang pengen terus update di dunia AI, sekarang subscribe ke channel ini dan gabung ke Aiko sekarang juga.